warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis fundamental top-down. Analisis fundamental top-down adalah metode analisis investasi yang dilakukan dengan melihat gambaran besar terlebih dahulu, lalu mengerucut ke bagian yang lebih spesifik. Di sini tahapannya ada 3 tahapan. Yang pertama, analisis ekonomi makro, melihat kondisi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, nilai tukar, hingga kondisi politik. Tujuannya mengetahui apakah iklim ekonomi sedang mendukung investasi. Yang kedua, analisis sektor atau industri. Dari gambaran ekonomi, dipilih sektor industri yang paling berpotensi tumbuh, misalnya perbankan, teknologi, pariwisata, atau energi. Dan faktor yang dilihat yaitu tren permintaan, regulasi persaingan, teknologi, dan siklus industri. Dan yang ketiga, analisis perusahaan atau emiten. Setelah menentukan sektor unggulan, baru memilih perusahaan terbaik dalam sektor tersebut. Dilihat laporan keuangannya, kinerja manajemen, valuasi saham, profitabilitas, hingga prospek bisnis. Selanjutnya adalah analisis fundamental top-down dan bottom-up. Yang pertama, pendekatan top-down. Pendekatan top-down dilakukan dengan menganalisis dari tingkat makro, lalu menyempit ke sektor industri, kemudian ke level perusahaan. Urutannya itu seperti yang pertama, ekonomi makro. Tahapan pertama melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan. Faktor yang dianalisis, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, nilai tukar atau kurs, kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya untuk memahami apakah kondisi ekonomi mendukung investasi atau justru berisiko. Yang kedua, sektor industri. Setelah tahu kondisi ekonomi, kita lihat industri mana yang berpotensi tumbuh. Faktor yang perlu dianalisis, jenis industri yang sedang berkembang, karakteristik industri, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri. Tujuannya memilih industri dengan prospek positif. Yang ketiga, menganalisis perusahaan. Menganalisis perusahaan tertentu secara mendalam yang telah dipilih dalam industri yang telah terpilih. Faktor yang dianalisis, laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, arus kas, rasio keuangan, ROE, DER, dan PIR, dan lain-lain, manajemen perusahaan, model bisnis, dan daya saingnya. Tujuannya memilih perusahaan terbaik untuk investasi. Yang kedua, pendekatan bottom up. Sebaliknya, pendekatan bottom up dimulai dari menganalisis perusahaan terlebih dahulu, baru melihat industrinya, kemudian melihat kondisi makroekonomi. Pendekatan ini cocok jika sudah menemukan perusahaan menarik. Seperti dilihat dari laporan keuangannya bagus, kemudian dicek apakah industrinya memiliki perspektif dan apakah kondisi makronya mendukung. Jadi, inti perbandingannya yakni top down, fokus dari makro ke mikro, sedangkan bottom up fokus ke mikro ke makro, dari mikro ke makro. Yang kedua, bottom up cocok untuk memahami kondisi ekonomi global dulu, sedangkan bottom up cocok jika ingin langsung cari perusahaan yang sehat. Terus perbedaan yang ketiga, di top down digunakan investor yang mempertimbangkan siklus ekonomi, sedangkan untuk bottom up digunakan investor jangka panjang yang fokus ke fundamental perusahaan.
Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan dua atau lebih akun keuangan. Nah, rasio keuangan ini membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta memprediksi kinerja masa depan. Nah, rasio keuangan ada 4 diantaranya. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada rasio probabilitas, ada rasio aktivitas, dan ada rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin rendah maka semakin bagus. Ada 2 rasio yang sering dipakai, yaitu yang pertama debt to equity ratio atau DER untuk mengukur seberapa besar utang dibandingkan modal sendiri. Rumusnya adalah total utang atau liabilitas dibagi total ekuitas. Yang kedua, debt to asset ratio atau DAR untuk mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibiayai dari utang. Rumusnya adalah total utang atau liabilitas dibagi total aset. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuiditas. Ekuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nah, rasio likuiditas penting untuk mengukur seberapa cepat dan mudah suatu perusahaan bisa mengubah aset menjadi kas agar dapat membayar utang atau kewajiban yang segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, artinya perusahaan relatif aman karena dapat menutup kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Sebaliknya, jika likuiditas rendah, ada risiko perusahaan kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas di sini tuh ada 3. Yang pertama adalah current ratio. Rumusnya itu current ratio sama dengan aset lancar per hutang lancar. Yang kedua, quick ratio. Yang rumusnya quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan per hutang lancar. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio rumusnya itu cash ratio sama dengan kas ditambah setara kos per hutang lancar. Nah, interpretasi likuiditasnya di sini likuiditas tinggi, yaitu perusahaan dianggap aman dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi bisa juga menunjukkan aset terlalu banyak menganggur atau tidak produktif. Yang kedua, likuiditas rendah. Perusahaan beresiko gagal bayar dalam jangka pendek, bisa menurunkan kepercayaan kreditur maupun investor. Contoh kasus singkatnya itu seperti misalnya perusahaan memiliki aset lancar 500 juta, sedangkan hutang lancarnya 200 juta. Nah, maka current ratio-nya itu 500 per 200 sama dengan 2,5. Segitu penjelasan dari rasio likuiditas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profitabilitas. Profitabilitas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimiliki. Nah, dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan itu memanfaatkan asetnya maupun modalnya untuk memperoleh keuntungan. Nah, contoh rasio profitabilitas ini ada 2. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset yang mengukur seberapa besar laba yang bisa diperoleh dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dibandingkan dengan ekuitas atau modal sendiri yang ditanamkan pemilik perusahaan. Jadi singkatnya itu, semakin tinggi nilai profitabilitas itu sendiri, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mencetak keuntungannya. Di sini juga ada rumusnya, yang ROA itu sama dengan EBIT itu dibagi total aset.
semakin tinggi ROA itu, maka semakin efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba tersebut. Yang kedua ada return on equity, itu rumusnya ada ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Maksudnya semakin tinggi ROE itu semakin baik perusahaan memberi keuntungan bagi pemegang sahamnya, seperti itu. Jadi profitabilitas itu secara umumnya menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencetak laba, dengan ROA menekankan pada aset, sedangkan ROE-nya itu menekankan pada ekuitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjut pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait rasio pasar. Rasio pasar yaitu adalah rasio keuangan yang memberikan informasi penting tentang kinerja perusahaan di mata investor. Nah, rasio ini tuh biasanya digunakan untuk menilai suatu saham dengan membandingkan harga saham dengan kinerja keuangannya. Nah, biasanya ada 4 rasio pasar yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada EPS atau earning per share, yaitu rumusnya laba dibagi dengan harga saham. Nah, rumus ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan laba yang dihasilkan perusahaan untuk tiap lembar sahamnya. Nah, yang kedua ada BVPS, yaitu book value per share, yaitu rumusnya total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, rumus ini tuh biasanya digunakan untuk menggambarkan nilai buku per lembar saham. Nah, yang ketiga ada PER atau price earning ratio, yang dimana rumusnya itu harga saham dibagi dengan EPS. Rumus ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan harga saham yang dibandingkan dengan laba per lembar saham. Nah, yang terakhir ada PBF atau price to book value, yaitu rumusnya harga saham dibagi dengan BVPS. Rumus ini tuh biasanya digunakan untuk mengukur harga saham relatif terhadap nilai bukunya. Nah, jadi singkatnya rasio pasar itu digunakan untuk membantu investor dalam menilai apakah suatu saham itu tergolong murah atau mahal, dan juga mengukur prospek pertumbuhan suatu perusahaan.